nama Depok Baru Station. Stasiun Depok Baru. Perhatikan barang bawaan Anda. Depok Baru Station. Please mind your belongings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bros Depok. Oke Bronsis, kali ini kita berada di stasiun Depok Baru Bronsis. Jadi untuk konten kali ini kita akan coba explore, walaupun kita udah pernah nge-review stasiun Depok Baru ya. Nah ini adalah KRL yang ke arah Bogor ya. Jadi kita nggak ke Bogor, kita akan bikin konten mengenai stasiun Depok Baru. Walaupun ini memang stasiunnya udah lama ya bangunannya, tapi ini udah banyak yang berbenah ya di stasiun Depok Baru. Walaupun bangunannya adalah bangunan lama, bukan yang bangunan yang baru kayak di Manggarai maupun di Jatinegara. Tapi untuk cagar budayanya masih bertahan sih. Nah ini kan bangunannya udah kayak tahun 90-an ya, kalau kita lihat gedung-gedung stasiun Depok Baru. Nah jadi kali ini kita akan coba nge-review stasiun Depok Baru ya. Oke, walaupun kita udah pernah. Oke, penasaran ya? Let's go. Nah jadi ini adalah peron 1 ya Bronsis. Ini kan peron 2 di tengah, tapi nggak dipakai sih untuk penumpang. Jadi yang dipakai tuh yang peron 3 yang ke Bogor. Tapi ini untuk lantai peronnya belum direnovasi ya. Yang barunya tuh di peron 1 yang udah direnovasi. Dan ini belum ada guiding blocknya kalau kita lihat di peronnya ke arah Bogor ya, KRL-nya. Nah ini ada KRL lagi yang ke Bogor. Ini di peron 3 ya, kayak gini. Cuma sayangnya untuk antara kereta dan peronnya itu belum sejajar ya kalau di peron 3 ini Bronsis. Nah ini dia adalah KRL yang ke Bogor ya. Aku kira tuh yang ke Nambo. Tapi kalau di hari Minggu nggak begitu rame ya KRL-nya, nggak kayak di hari kerja. Nggak parah banget. Masih mending lah bisa ini, masih bisa bernafas, nggak ikan pepes banget. Ini udah berangkat ke arah Bogor ya, dari stasiun Depok Baru. Sekarang liverynya udah warna merah gitu ya, warna merah. Dulu kan agak kuning merah gitu Bronsis. Nah jadi kalau mau ke PGC atau tapi ini ke BKN sih, Transjakarta koridor ini D11. Tapi kalau di hari libur dia pakai bus Perum Damri ya, yang bus high entry. Kalau di hari biasa atau di hari kerja dia pakai bus low entry, bus Metro Trans. Jadi dia diistirahatkan kalau di hari libur, kalau bus Metro Trans ya Bronsis. Ya walaupun pakai bus high entry dia tidak turun di halte BRT Bronsis. Maksudnya yang di halte tengah jalan. Jadi ya kalau misalnya mau transit kamu harus bayar 2 kali tuh. Kalau mau naik Transjakarta di 11. Nah jadi kayak gini kalau kita lihat di peron 3. Dan ini baru ya kalau kita lihat peron di stasiun Depok Baru yang di peron 1. Nah itu kan udah ada guiding blocknya juga tuh. Nah ini cakep ya kalau kita lihat. Luar biasa. Jadi kayak gini kalau kita lihat suasana di Depok Baru ya di hari Minggu. Yang kalau ke arah Bogor gak begitu banyak ya penumpangnya kalau dibandingkan yang di situ. Ini banyak yang mungkin kebaikan pada ke Bekasi sih atau Cikarang, yang pada transit ke Manggarai. Yang ke arah Jakarta Kota justru lebih ramai ya kalau sore. Beda kalau di hari kerja. Jadi kalau seorang YouTuber tuh kan gak ada liburan ya. Kita bisa nentuin bikin konten tuh kapan. Karena gak ada terikat sama sekali.
Nah, ini keren ya kalau kita lihat di peron 3 ini. Cuma ya ini semoga aja direnovasi ya untuk peronnya biar lebih keren sih. Jadi ini kayaknya ditinggiin itu yang peron di yang ke arah Jakarta Kota ya, KRL-nya. Nah, kalau kita perlu ingat, kita tidak boleh lewat yang jalur kuning ya, karena itu sangat membahayakan. Jadi ini masih aman ini tergolongnya. Kalau kita jalan di sini lebih aman. Nah, kalau kita lewat sini jangan. Kita ikuti SOP-nya gitu ya kalau sebagai penumpang KRL. Nah, jadi gini, kita akan coba lurus ke sana ya. Gua rencananya mau sampai ke terminal Depok gitu. Nah, jadi kalau kita keluar ke sana itu kita ke shelter ojek online ya. Dan di situ juga ada beberapa makanan di sini, Brancis. Jadi kalau hari Minggu memang enak sih kalau misalnya mau ke Bogor. Lebih renggang daripada di hari Sabtu. Makanya gue lebih baik tuh bikin konten tuh di hari Minggu sih kalau akhir pekan. Kalau Sabtu gue agak malas soalnya, waduh itu banyak kegiatan banget itu. Nah, ini kan keren, ada City Vision gitu. Nah, kita agak geser sini. Jadi kalau misalnya bikin konten halte maupun stasiun, kayaknya gue lebih baik tuh bikin pagi atau sore ya, atau siang. Jadi kalau malam tuh nggak enak soalnya. Kemarin itu karena malam juga sih. Nah, ini kita coba yang agak sore nih. Kalau ini masih oke lah, nggak gelap banget. Ya mungkin view aku tuh agak sedikit karena gue kan bikin konten itu malam. Nah, di sini kalau kita mau pindah ke Jakarta Kota bisa lewat underpass ya. Nah, ini adalah pintu keluarnya nih. Kalau misalnya kamu mau ke angkot, itu ada angkot itu yang ke Pasar Citayam sama Beji Timur. Kalau naik ojek online keluarnya lewat sini ya, Brancis. Kalau mau keluar dari stasiun Depok Baru, lewat yang akses itu ada shelter ojek online itu di situ. Nah, ini kalau kita mau pindah ke Jakarta Kota lewat sini ya, underpass. Cuma sayangnya kalau Depok Baru belum ada lift ya. Beda kalau di stasiun Pancasila kan ada ini ya, ada UP. UP itu juga ada fasilitas lift. Cuma ini padahal stasiun besar juga sih kalau menurut aku, dan deket banget dengan terminal dan ITC Depok. Jadi mall yang paling deket ya ITC ya, ITC Depok. Dan terintegrasi juga sih dengan stasiun Depok Baru itu kalau ke ITC Depok. Nah, ini yang KRL yang ke Nambo ya, Brancis. Oke, kita coba lihat jalan ke sini ya. Ini biasanya kebanyakan yang pada ke Cibinong sih yang naik KRL, karena keretanya agak sedikit rutenya kalau Nambo tuh. Jadi harus sering baca di aplikasi ya, aplikasi KRL, agak geser dikit. Nah, ini ya KRL yang ke Cibinong ya, Cibinong Nambo. Ini tergolong KRL yang udah lama ya kalau kita lihat. Jadi kalau di TC itu juga ada masjid, Brancis. Wow, keren ya. Nah, ini kan artinya Bogor Line ya, Depok Baru. Jalur 3 jalur tujuan Cibinong Nambo, jalur 3 Nah, ini yang kebanyakan pada turun di sini juga sih. Nih, ini yang pada turun di Depok Baru nih, Brancis. Wah, ramai juga ya kalau kita lihat di jalur 3 sinyal keluar semua di kita berangkat. Jalur 3 di kita. Ini berangkat dari stasiun Depok Baru ke Nambo ya, Brancis. Ini livery nipis madu ya, Brancis. Lime soda. Kalau biasanya Sprite, minuman-minuman bersoda. Kalau di bus TJ kan itu ya, liverynya ada bus apa namanya? Ada livery Sprite. Minuman cola gitulah pokoknya. Nih KRL Nambo udah berangkat. Nah, ini yang KRL ke Jakarta Kota. Wow, ramai banget itu.
Masya Allah, ini ramai banget ini. Ini mungkin yang pada liburan ke Bogor sih, Brancis. Padahal ini 12 kereta loh, bukan 8. Kalau 8 kereta jangan heran ya padat. Ini berangkat dari Jakarta Kota. Nah, ini kita mau rencananya mau pindah ya. Nah, gini ya, kalau kita lihat bangunannya memang udah lama banget sih. Tapi bagus juga sih kalau kita lihat bangunan lama masih dipertahankan gitu. Kalau masih awet ya masih oke lah. Ada estetiknya gitu, Brancis. Ya, yang penting bisa direnovasi atau berbenah gitu loh. Nah, ini kan udah mulai agak modern juga nih. Walaupun memang bangunannya bangunan klasik ya, kalau stasiun Depok Baru tuh. Dan dia itu kan terintegrasi dengan terminal bus ya, Brancis. Yaitu terminal Depok. Terminal Depok tuh ada Transjakarta, ada bus tiba utama bandara ya, yang ke Bandara Sweta. Ini adalah KRL yang ke Bogor. Bogor sering banget sih. Ini 12 kereta. Kalau Bogor gak begitu ramai ya, Brancis. Ya walaupun susah dapat tempat duduk sih kalau menurut aku. Kalau lebih sepi ya paling pagi ya, Brancis. Kalau ke Bogor. Oke, aku tunjukkan kalau yang di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada shelter ojek online ya. Di sini ada Gojek dan Grab. Jadi kalau naik ojek online turunnya di sini ya, Brancis, keluar dari stasiun Depok Baru yang sisi utara ya kalau nggak salah. Bentar. Sisi barat, sorry. Kalau kita lihat di peta Google Maps. Jadi kalau di sisi barat itu naik ojol, kalau mau naik Transjakarta itu di sisi timur ya, Brancis, ke terminalnya, terminal Depok. Jadi mau ke Cibubur LRT atau Junction atau ke BKN mau ke Jakarta bisa naik Transjakarta ya. Alternatif selain naik KRL. Maksudnya kalau mau ke Jakarta selain ke KRL, apalagi kalau di jam berangkat kerja ya. Kalau jam berangkat kerja itu kamu bisa naik itu ya, Transjakarta. Nah, saatnya kita mau nyebrang dulu ya, Brancis, ke underpass. Ya, ini kebetulan gue mau sholat juga sih. Gue mau lihat musolanya juga nih. Nah, ini kita mau nyebrang dulu ya nih. Jadi kita nyebrangnya lewat sini ya. Untuk underpass ini kayaknya udah lama banget sih. Kita turun aja nih. Wow, ini memang bangunannya udah lama banget sih kalau kita lihat. Nah, ini dia. Jadi kayak gini kalau kita lihat di underpassnya stasiun Depok Baru ya. Dan sekarang itu sudah ada guiding blocknya juga nih kalau kita lihat. Masya Allah, bagus ya kalau kita lihat, cakep. Nah, ini kita pindah ke, misalnya mau pindah ke terminal Depok itu kamu bisa keluarnya lewat sini ya, Brancis, yang ke arah Jakarta Kota, Brancis. Jadi di sini bagus ya, ada wayfindingnya gitu. Nah, ini ada wayfinding Nambo, Bogor, dan itu keluarnya lewat Jalan Arif Rahman Hakim namanya. Ya, kita naik aja ya. Jadi ini termasuk underpassnya udah lama banget ini kalau kita lihat. Kalau dibandingkan stasiun-stasiun lain, kayak misalnya gua di stasiun Tebet itu kan masih baru ya underpassnya. Ini kemungkinan udah lama, sekitar tahun 2000-an atau 90-an ya ini stasiun Depok Baru. Soalnya kan ini kayaknya udah bangunan-bangunan lama juga sih kalau kita lihat. Ini kita naik aja nih. Oke, ini kita ganti peron 1 ya, Brancis. Alhamdulillah.
naik lagi nih, muter. Oke, kita udah naik ke atas, kita berensis. Oke, jadi kayak gini ya. Jadi untuk wayfindingnya udah modern banget ya vibesnya. Nah ini dia, sekarang ini lantai udah jauh lebih bagus ya untuk keramik-keramiknya ini. Nah ini kalau peron 1 udah bagus ya lantainya. Ini kemungkinan jadi area-area komersial gitu loh di stasiun Depok Baru, biar jauh lebih modern gitu. Jadi segera tinggal menuju ke Depok Baru KM 304. Nah kita coba jalan ke sana ya. Nah jadi kayak gini kalau kita lihat untuk stasiun Depok Baru, dan ini ada KRL lewat ya yang ke Bogor. Wow, ini keren nih vibes ya. Masya Allah, keren ini. Wah, cakep. Ini bagus ya kalau kita lihat desainnya Depok Baru. Jadi sekarang udah banyak berbenah juga nih. Ini justru jauh lebih bagus loh. Lantai peronnya beransis, peron di peron satunya stasiun Depok Baru ini udah jauh lebih bagus ya. Termasuk ini juga ada guiding blocknya juga nih. Kalau itu kan udah terkelupas itu pas di peron 3 tadi itu kita nge-review. Kalau ini kayaknya 12 kereta kalau kita lihat beransis. Cuma sayang banget ya peron 2 nggak dipakai tuh. Ini kan supaya tidak overcrowded ya kalau kita lihat, biar penumpangnya nggak membludak. Ya benar, ini kita di peron 1 ya beransis kayak gini. Nggak kerasa ya, sekarang udah hampir jam 4:30 nih. Itu udah berangkat tuh dari stasiun Depok Baru yang ke Bogor itu beransis. Wow, ini lumayan luas juga ya kalau kita lihat peronnya di stasiun Depok Baru. Tapi kalau menurut aku sekarang lebih besar di Pondok Cina beransis. Karena kalau Pondok Cina itu kan ada apartemen, makanya diperbagus itu stasiun Pondok Cina. Dan yang terkenal di Pondok Cina itu kan ada kuliner. Nah, kalau Depok Baru itu terkenalnya ada ITC-nya beransis. Tapi sekarang ITC nggak ramai banget kayak dulu ya beransis. Jadi kalau di akhir pekan itu, termasuk di hari Minggu, ini kayak gini ya kalau kita lihat suasananya. Ini vibes-nya keren banget sih kalau kita lihat. Masya Allah, ini keren ini kalau kita lihat. Cakep. Ya ini ada KRL ya, yang dari Bogor. Oh, ramai banget ya yang ke arah Jakarta Kota itu. Wah, keren banget. Ini ramainya kalau kita lihat. Masya Allah. Jakarta Kota, benar. Jadi kayak gini kalau kita lihat di peronnya peron 1 ya. Oke, kita mau ke musola ya beransis. Ini memang sangat bersih banget ya kalau kita lihat lantai di peron 1 ini. Lebih bagus daripada di peron 3 tadi. Kalau ini kayaknya sudah sejajar ya dengan KRL untuk peronnya di arah Jakarta Kota. Ini udah berangkat nih dari stasiun Depok Baru. Tapi ini kalau menurut aku udah agak luas banget ya. Bukan luas, maksud aku udah sejajar dengan KRL itu untuk peronnya. Beda yang di peron 3 itu masih kurang, harus
kurang sejajar. Ini kan masih yang lama ya, belum ditinggikan banget itu lantainya. Ini kita mau ke musola dulu ya, Depok Baru. Nah, kalau musolanya sekarang kan udah direnovasi. Dulu kan nggak kayak gini musolanya. Sekarang diperbagus sekarang musolanya. Oke, kita mau ke musola dulu ya. Gue penasaran musolanya kayak apa. Nah, ini kita masuk ke musolanya di sini. Oke, jadi musolanya kayak gini ya. Kalau kita lihat. Nah, ini ruangannya kayak gini. Oh, ini lumayan lah, nggak begitu ramai musolanya. Kalau di hari kerja jangan ditanya, itu pasti ramai banget itu. Oke. Nah, seperti aku bilang, kalau di luar aku ini adalah stasiun Terminal Depok Baru ya. Nah, ini ada bus Transjakarta di sebelah sini. Kalau di hari libur tadi aku bilang itu menggunakan bus single Perum Damri ya. Karena untuk bus Metro Trans No Entry itu diistirahatkan. Kalau selama hari kerja itu kan dia aktif ya, tapi kalau di hari libur dia diistirahatkan gitu. Nah, di sini kayak gini kalau di Terminal Depok, dan kalau kita lurus ke sana itu ke ITC Depok ya, Branches. Jadi kayak gitu kalau kita lihat di luar. Nah, itu ya yang standby Transjakarta dan bus Bandung ya, kalau nggak salah, lupa nama bus PO-nya. Tapi kalau aku tahu tuh Hibatama tuh ke Bandara Soekarno Hatta ya, di Cengkareng. Nah, jadi kayak gini untuk musolanya. Oke, kita masuk dulu. Bismillah. Nah, jadi kayak gini untuk musola di stasiun Depok Baru. Sekarang udah habis direnovasi, jauh lebih kecil ya sekarang ini. Ya, jadi ini beberapa air dulunya. Wah, keren ini. Ini enak banget ya. Nah, jadi kayak gini kalau kita lihat di musolanya stasiun Depok Baru, dan ini jauh lebih bagus ya kalau kita lihat desainnya, dan nggak kepanasan. Ini enak ya, sejuk. Wah, ini keren, ada kipas, mirip kayak di halte Transjakarta sih. Tapi kalau halte Transjakarta itu kan musolanya pakai AC, Brancis. Aduh, ini enak sih kalau kita misalnya mau istirahat sebentar habis sebelum kita lanjut naik KRL gitu, Brancis. Nah, jadi kayak gini kalau kita lihat di musolanya. Nah, jadi kalau musolanya ini dia ada kitab suci Al-Qur'an juga di situ. Cuma di sini nggak ada sarung kalau kita lihat, cuma karpet sajadah gitu. Nah, ini tapi karpetnya itu cuma 2 doang. Nah, ya mau nggak mau kalau sholatnya bisa lewat bisa pakai lantai kayu ini ya kalau mau sholat. Kecuali kalau bawa sajadah bisa. Maksudnya kalau bawa sajadah itu lebih bagus lagi. Nah, dulu kan tidak boleh pakai karpet ya waktu masa pandemi. Tapi kalau sekarang kan sudah diperbolehkan, udah mulai pelonggaran gitu. Jadi dikembalikan lagi, maksudnya ditikar lagi nih. Nah, dulu kan musolanya kecil banget, dan setelah direnovasi jauh lebih kece dan modern gitu ya masjidnya. Ini udah kayak bukan musola lagi, melainkan masjid ya kalau kita lihat ini. Ya, alhamdulillah kita udah selesai sholat asar ya. Nah, jadi kayak gitu kalau kita lihat stasiun Depok Baru, dan kita udah selesai sholat asar di stasiun Depok Baru nih, dan musolanya jauh lebih luas ya kalau kita lihat setelah direnovasi. Jadi itu kalau menurut aku udah bukan musola lagi, melainkan masjid. Nah, ini kan ada Videotron ya itu.
3. Persiapan pemberhentian stasiun Bogor. Nah, jadi kayak gini kalau kita lihat videotronnya. Nah, jadi kalau mau lanjut ke Transjakarta itu kamu keluarnya lewat sini ya, di pintu Jalan Margonda itu. Nah, kayak gini ya, kita lihat. Ini udah agak mendung sih soalnya. Kita langsung keluar aja ya. Ini ada booth roti O nih. Oke, kita mau keluar dulu nih. Nah, jadi kita keluar dari stasiun Depok Baru ya, Brancis. Oke, alhamdulillah akhirnya kita udah keluar di terminal Depok ya ini. Kita udah langsung. Jadi sama kayak stasiun Batu Ceper ya, yang terintegrasi dengan terminal Polres Pelawat. Sama stasiun Tanjung Priok. Karena stasiun Tanjung Priok kan dekat terminal Tanjung Priok. Oke, dan benar ya, ini menggunakan Transjakarta D11 ini. Ups. Ini kalau kita lurus itu ke ITC, Brancis. Wah, ini udah mau menjelang mendung ya. Jadi kayak gini kalau kita lihat di terminal Depok Baru ya, Brancis. Oke. Ya udah, jadi kayak gitu ya. Kita nge-review stasiun Depok Baru ya, Brancis. Ya, oke Brancis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini, yaitu mereview mengenai stasiun Depok Baru ya. Nah, jadi di belakang aku ini stasiun Depok Barunya udah lama banget ya kalau kita lihat bangunannya. Nah, jadi kalau naik Transjakarta ini ya, busnya kalau ini menggunakan high-tech nih. Nah, kita coba lihat-lihat dulu. Dan jadi kayak gini ya, kita tadi nge-review stasiun Depok Baru karena memang strategis banget ya. Kalau Depok Baru itu dia dekat dengan terminal Depok. Dan kalau misalnya mau ke ITC bisa turun di sini, Depok Baru. Kalau Ciplus agak lumayan jauh. Kalau misalnya mau ke Cibubur atau ke BKN, itu kamu bisa naik Transjakarta ya, yang rute D11. Tapi perlu diingat kalau D11 ini tidak berhenti di halte BRT ya, sudah tidak berhenti di halte BKN. Jadi dia berhenti itu di halte pinggir jalan. Kalau nggak salah namanya halte BKN 1, pemberhentian terakhirnya ya, Brancis. Kalau dari terminal Depok. Ya udahlah, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe beserta tombol lonceng ya, agar dilakukan notifikasi biar aku tetap semangat untuk membuat konten ya. Oke lah, jadi kayak gitu ya, kita nge-review mengenai stasiun Depok Baru. Jadi stasiun Depok Baru itu memang kalau menurut aku, kalau misalnya yang ke Bogor itu jauh lebih murah. Kalau nggak salah aku pernah nge-reviewnya tuh di ini, pas nge-reviewnya tuh di ini, dari Depok Baru ke Bogor kalau nggak salah 3.000 tarifnya naik KRL. Jadi nggak Depok Baru itu kan antara tengah antara Jakarta dan Bogor ya, Brancis. Tapi kalau misalnya aku dari Tebet ke Bogor itu 5.000 goceng. Tapi kalau misalnya aku dari Depok Baru ke Bogor itu hanya kena 3.000 doang, Brancis. Ya wajar sih karena Depok kan di tengah antara Bogor dan Jakarta ya, Brancis. Ya udahlah, video selanjutnya kemungkinan aku mau coba naik Transjakarta D11 ya. Kalau di akhir pekan menggunakan bus Perum Damri ya, bus single. Ya udahlah, itu aja ya untuk vlog kali ini, dan terima kasih sudah menonton di channel Wirastiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.